orang ini sebenarnya menjengkelkan. Ya hari-hari ya ngelemparkan sunduke sate ya. Ora tau metu sate ini. Ya, hari-hari mampu panganan enak. Nek nang sebelah cerita tok isine. Bariku ngerasani, bariku memfitnah. Tapi ini tetangga saya ini. Apa yang harus saya pilih? Kata Rasulullah, jangan kamu sakiti tetanggamu. Imam Hanafi, imam madhab yang pertama, punya tetangga ini tukang minum apa? Minum arak saudara, bukan minum air biasa. Tukang minum wis jogetan dangdutan cara sakniki. Senengane ngono kuwi. Wayah wong turu buanter musiknya dangdut. Nah, zaman biyen enggak tahu musik apa. Imam Hanafi itu wengkel tadi. Suatu saat saudara, orang ini melakukan pelanggaran, ditangkap polisi, dipenjara. Imam Hanafi itu mikir, tetangga saya biasanya nyanyi-nyanyi, jogetan, mabuk, dilekno bolak-balik orang gelem tetep aja. Nih dia saya kok sepi, kesepian. Imam Hanafi itu cari, di mana itu tetangga saya itu. Katanya, wes mabuk, wes tangkap polisi, penjara karo khalifah sana. Penjara nggak tahu, wes ben wes. Katanya tetangga-tetangga yang lain. Apa yang dilakukan oleh Imam Hanafi? Tetangga saya, tetangga dekat saya. Beliau datang ke hakim atau ke gubernur, ke penguasa di tempat itu. Setelah dia datang, dia seorang imam, dia seorang ulama yang dimuliakan. Dia datang kepada penguasa tempat itu, dia mengatakan, wahai imam, kenapa nggak kasih tahu saya yang harus datang ke rumah panjenengan? Bukan panjenengan yang datang ke sini, katanya. Hormat. Nah, berarti ini ada hal yang sangat penting jangan datang ke sini, katanya. Oh tidak, saya datang ke sini hanya ingin minta agar tetangga saya dibebaskan dari penjara. Loh, tetangga jenengan yang tukang mabuk itu toh? Iya. Yang tukang nyanyi jogetan aja itu toh? Iya. Loh, kok dibebaskan? Iya, itu tetangga saya, bebaskan saja. Karena penguasa ini hormat dan takut dengan Imam Hanafi, dilepaskan saja akhirnya. Lepaskan. Setelah dilepaskan, dia sendiri heran, pelanggaran saya ini berat, kenapa saya dilepaskan? Ada apa kok tahu-tahu diculmi? Oh apa? Katanya penjaganya, syukur kamu ditolong sama tetanggamu itu, orang mulia itu, ahli ilmu itu, Imam Hanafi itu katanya. Kata dia, wah itu yang nolong saya. Padahal selama ini orang saya paling saya benci orang itu. Bolak-balik khutbah nyindiri aku ya. Ngaji orang nyindiri aku gawat tapi kok nolong aku ya. Dengan kebaikan itulah saudara, dia kembali dan menyatakan bertobat kepada Allah. Wahai imam, saya bertobat. Jahat dengan kita. Tapi kita mendengar kata Rasulullah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu wala yu'dhi jarah. Ingat itu. Tidak boleh menyakiti tetangga. Tidak boleh menyakiti tetangga. Dia memilih. Orang ini sebenarnya menjengkelkan. Ya hari-hari ya ngelemparkan sunduke sate ya. Ora tau metu sate ini. Ya, hari-hari mampu panganan enak. Nek nang sebelah cerita tok isine. Bariku ngerasani, bariku memfitnah. Tapi ini tetangga saya ini. Apa yang harus saya pilih? Kata Rasulullah, jangan kamu sakiti tetanggamu. Maafkan dia dan muliakan dia. Masya Allah. Imam Hanafi, imam madhab yang pertama, punya tetangga ini tukang minum apa? Minum arak saudara, bukan minum air biasa. Tukang minum wis jogetan dangdutan cara sakniki. Senengane ngono kuwi. Wayah wong turu buanter musiknya dangdut. Nah, zaman biyen enggak tahu musik apa. Imam Hanafi itu wengkel tadi. Suatu saat saudara, orang ini melakukan pelanggaran, ditangkap polisi, dipenjara. Imam Hanafi itu mikir, tetangga saya biasanya nyanyi-nyanyi, jogetan, mabuk, dilekno bolak-balik orang gelem tetep aja.
dia saya kok sepi, kesepian. Imam Hanafi itu cari di mana itu tetangga saya itu. Katanya, wes kapok, wes tangkap polisi, penjara karo khalifah sana, penjara sana, nggak tahu, wes ben wes. Nah, katanya tetangga yang lain, apa yang dilakukan oleh Imam Hanafi? Tetangga saya, tetangga dekat saya, beliau datang ke hakim atau ke gubernur, ke penguasa di tempat itu. Setelah dia datang, dia seorang imam, dia seorang ulama yang dimuliakan. Dia datang kepada penguasa tempat itu, dia mengatakan, wahai imam, kenapa nggak kasih tahu saya yang harus datang ke rumah panjenengan? Bukan panjenengan yang datang ke sini, katanya. Hormat. Nah, berarti ini ada hal yang sangat penting, jangan datang ke sini, katanya. Oh tidak, saya datang ke sini hanya ingin minta agar tetangga saya dibebaskan dari penjara. Loh, tetangga jenengan yang tukang mabuk itu toh? Iya. Yang tukang nyanyi jogetan itu toh? Iya. Loh, kok dibebaskan? Iya, itu tetangga saya, bebaskan saja. Karena penguasa ini hormat dan takut dengan Imam Hanafi, dilepaskan saja akhirnya. Lepaskan. Setelah dilepaskan, dia sendiri heran, pelanggaran saya ini berat, kenapa saya dilepaskan? Ada apa kok tahu-tahu diculmi? Ono apa? Katanya penjaganya, syukur kamu ditolong sama tetanggamu itu, orang mulia itu, ahli ilmu itu, Imam Hanafi itu katanya. Kata dia, wah itu yang nolong saya. Padahal selama ini orang paling saya benci orang itu. Bolak-balik khutbah nyindir aku ya. Ngaji orang nyendiri aku gawedeng, tapi kok nolong aku ya. Dengan kebaikan itulah saudara, dia kembali dan menyatakan bertobat kepada Allah. Wahai imam, saya bertobat, saya kembali jadi muridnya Imam Hanafi. Ini bagaimana saudara, ketika kita harus memilih, pilih mana nih? Padahal ini bicara masalah akhlak ya, masalah budi pekerti. Semua para ulama zaman dulu, kalau sudah ada harus memilih antara baik dan buruk, pasti milih baik. Inilah dalam kehidupan kita, dalam kita berjual beli ya. Ini sebenarnya ada kesempatan menipu orang ya, menipu orang badine wakeh. Bisa ini dan nggak ketahuan, bahkan pantas misalkan, tapi tidak dilakukan. Karena Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan dalam berjual beli itu harus jujur. Kalau jujur, fa in sadaqa walam yaktuma, tidak ada yang dirahasiakan, burika lakum. Maka perdagangan jual beli dua orang itu diberkahi oleh Allah. Tapi kalau sudah ada dusta, dapat sebanyak apapun, dicabut oleh Allah berkahnya. Ini contoh. Misalkan ini saya kasih contoh dalam kehidupan. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, seorang sahabat beliau yang juga pedagang dan juga orang kaya raya ya, kaya raya ini. Dia mengatakan kalau saya nggak salah Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Ketika dia jadi orang kaya, dia bisnisnya jual beli kendaraan. Ini salah satu ceritanya, dalam pertemuan yang lalu sudah saya ungkap. Dia mengutus budaknya untuk membeli kuda, kendaraan kuda zaman itu, ke pasar. Setelah pulang dari pasar, budak ini membawa kuda yang sangat bagus kudanya. Ditanya sama dia, wahai budak, dapat dari mana kamu kuda ini? Dari pasar. Beli berapa? Harganya berapa? 400 dirham. 400 dirham itu 40 dinar. 40 dinar itu, 1 dinar itu 4 gram. 4 kali 4, 120 gram. Itu kalau uang sini. Kata sahabat Nabi ini, dia mengatakan, wahai budak, kamu beli harga 400 bener nih? Bener. Jujur kamu, jujur.
Ini kuda sebagus ini nggak mungkin harga 400 dinar, 400 dirham, nggak mungkin. Masih ada orangnya nggak yang kamu jual? Kamu ingat nggak orangnya? Ingat katanya. Masih ada di pasar orangnya. Panggil orangnya ke sini. Panggil orangnya ke sini. Akhirnya dia ke pasar lagi, dia panggil di depan sahabat yang mulia ini. Sahabat ini mengatakan, wahai saudara, benar ini kuda Anda? Benar. Benar kamu jual kuda ini kepada pembantu saya ini 400 dirham? Benar. Kamu rela, kamu ridho, kamu rela dengan penjualan 400 dirham itu? Iya, saya rela, saya setuju. Lah kamu gak eman-eman, padahal kudamu ini gak mungkin 400 dirham, mungkin bisa 500, 600, 700 bahkan lebih. Apa nggak eman-eman kamu? Kata yang punya kuda. Masa? Iya. Ini kuda kamu ini bagus, mahal ini. Ya sudah, kamu ulang lagi katanya. Kamu mau jual berapa? Ya sudah, saya kasihkan 800 dia 2 kali lipatnya. Kata sahabat yang mulia ini kepada pembantunya, ambil lagi uang 400, kasihkan ke dia. Ambil 400, kasihkan ke penjual ini. Sambil pegang uang, si penjual bilang, anta majnun, kamu orang gila. Kamu kan sudah dapatkan kendaraan ini, nggak usah manggil saya, selesai. Kenapa kamu panggil saya, malah kamu kasih lagi 400? Anta majnun, kamu gila. La, lastu bi majnun, aku nggak gila. Uridu ma indallah, kata dia. Aku ingin berarti laba, keuntungan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tanpa membohongi, tanpa, padahal ini sebenarnya kan sudah nggak menipu, tapi dia khawatir dia menipu orang, baru khawatir. Saudara, orang zaman dulu, coba kita bayangkan, ada nggak kira-kira pedagang zaman ini kayak begitu? Jangankan yang sudah dibawa pulang, di depan mata kita nipu itu banyak, saudara. Apakah mengurangi timbangan, apakah asli palsu, aspal bilang asli tapi palsu, banyak. Inilah bedanya orang memilih yang di sisi Allah dan memilih yang di dunia. Subhanallah. Maka kita